Peran dua oknum polisi dalam kasus pembunuhan Mutia Pratiwi, jasad dibungkus tas dan dibuang di Karo. Polda Sumut menetapkan 7 tersangka dalam kasus pembunuhan Mutia Pratiwi, 25, eks-terpidana narkoba yang ditemukan tewas terbungkus tas di Kecamatan Brastagi, Karo, Sumatera Utara. Korban tewas dianiaya pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dan jasadnya ditemukan petugas kebersihan pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Dari 7 tersangka, 2 diantaranya merupakan oknum polisi bernama Jeffrey Hendrik Siregar personel Polres Pematang Siantar dan Hendra Purba, personel Polres Simalungun. Direskrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono, mengatakan kedua oknum sempat melihat jasad korban sebelum dibuang. Jeffrey Hendrik Siregar yang sedang piket diminta mendatangi lokasi kematian korban untuk membantu membuang jasad. Namun, Jeffrey menolak membantu membuang jasad dan berjanji akan menutupi kasus kematian Mutia Pratiwi. Sedangkan Hendra Purba sempat mengangkat jasad korban dan menyarankan jasad tidak dibuang tapi dibawa ke rumah sakit. Mereka melihat ada sesosok mayat tetapi tidak melaporkan kepada pimpinannya, ucapnya. Kedua oknum polisi dapat dijerat pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang tindak pidana obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum. Mereka juga akan menjalani sidang kode etik dan telah dibawa ke penempatan khusus, Patsus. Polda Sumut, ini sudah kita amankan dengan pengenaan pasal 221 dan saat ini kita amankan paralel pelanggaran kode etik. Terangnya. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Kasus kematian wanita bernama Mutia Pratiwi yang mayatnya ditemukan terbungkus tas plastik di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara akhirnya terkuak. Mutia tewas di tangan kekasihnya, Jo Frisco Johan, seorang pengusaha asal Pematang Siantar. Direskrimum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono dalam konferensi pers pada Senin 28 Oktober mengungkapkan motif Joe adalah kebiasaannya saat berhubungan seksual, yakni melakukan tindakan kekerasan dengan melukai badan korban. Diduga, Joe memiliki fantasi seksual yang menyimpang. Tiap beraksi, Joe melakukan kekerasan baik dengan tangan kosong atau alat. Polisi juga turut memperlihatkan barang bukti peristiwa saat rilis kasus seperti sapu hingga pel. Korban sendiri diketahui baru menjalin hubungan dengan Joe selama sebulan terakhir. Adapun Mutia baru saja bebas dari penjara 3 bulan lalu karena kasus narkoba. Kasus ini bermula pada Minggu 20 Oktober saat Mutia melakukan hubungan intim dengan pelaku. Namun Mutia justru tewas karena mengalami luka di bagian kepalanya. Joe kemudian menghubungi tersangka lain untuk membuang jasad korban. Mereka yakni Edi Iswadi dan Sahrul. Di sisi lain, Joe juga menghubungi rekannya yang merupakan anggota kepolisian, yaitu Jeffrey Hendrik Siregar, anggota Polres Pematang Siantar, dan Hendra Purba, anggota Polres Simalungun. Joe meminta Jeffrey untuk menutupi perbuatannya, sedangkan Hendra sempat mengangkat korban dan meminta pelaku untuk ke rumah sakit. 2 polisi tersebut kini mendapat tindakan tegas dari Polri berupa penempatan khusus atau Patsus. Saat ini, polisi masih memburu 2 tersangka yang kabur. Atas perbuatannya, Joe dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Kita melakukan press release terkait dengan kasus penemuan mayat yang ada di Tanah Karo. Awal mula dari kasus ini terungkap pada saat tanggal 22 Oktober, yang mana ada petugas pembersih jalan melihat sesosok mayat dan dia melaporkan kepada suaminya dan suaminya melaporkan kepada pihak Polres Tanah Karo. Saat itulah ditemukan sesosok mayat perempuan. Saat itu kita belum mengetahui identitasnya siapa, kemudian dari Polres Tanah Karo dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan dari hasil penelusuran dari Polres Tanah Karo, maka didapatkan inisial korban atas nama
MP alias S umur 26 tahun yang alamatnya di Simalungun. Kemudian dari penelusuran itu didapatlah ada salah satu seseorang yang curigai yang berada di sekitar Siantar, dan dari Polres Siantar bekerjasama dengan Polres Tanakaru karena melibatkan 2 TKP sehingga pihak Polda Sumut mengambil alih kasus ini. Dan dari hasil penelusuran kami bahwa korban atas nama MP ini diduga meninggal karena kehilangan darah dan ada luka-luka di bagian badan dan kepalanya. Hasil dari otopsi dinyatakan bahwa meninggal karena luka di kepala dengan pendarahan. Oleh karena itu, pihak Polda Sumut bekerjasama dengan Polres Tanakaru dan Polres Siantar melakukan penyelidikan secara intensif. Dan dari hasil Polisi menetapkan pengusaha asal Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jofrisco Johan sebagai tersangka pembunuhan kekasihnya, Mutia Pratiwi. Jasad Mutia sebelumnya ditemukan terbungkus tas plastik di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Selasa 22 Oktober. Pembunuhan ini bermula dari fantasi seksual pelaku saat berhubungan intim, yakni melakukan tindak kekerasan. Mutia tewas akibat mengalami luka parah di kepala pada Minggu 20 Oktober. Sosok Joe sendiri dihadirkan saat konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Polda Sumut pada Senin 28 Oktober. Ia tampak mengenakan baju tahanan warna merah dengan tangan diborgol. Di Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Sumaryono mengatakan pelaku ternyata sudah 5 kali dilaporkan ke polisi. 2 diantaranya sudah selesai, sedangkan 3 laporan lainnya masih berproses di beberapa polres. Laporan terhadap Joe bermacam-macam, mulai dari penganiayaan hingga pengancaman. Adapun dalam kasus pembunuhan ini, polisi menangkap 5 orang, 2 diantaranya adalah anggota kepolisian. Peran para tersangka berbeda-beda. Tersangka Joe sebagai pelaku utama, kemudian Sahrul dan Edi Iswadi jadi orang yang membantu membuang jasad korban. Sedangkan 2 polisi yakni Jeffrey Hendrik Siregar dan Hendra Purba tidak melaporkan kejadian ke atasan padahal mengetahui peristiwa. Mereka merupakan teman Joe yang dihubungi sesaat setelah korban tewas. Polisi juga masih memburu 2 orang lainnya terkait kasus ini. Joe sendiri memberikan uang 105 juta rupiah kepada pelaku pembuang jasad korban. Sebanyak 5 juta rupiah untuk Sahrul, kemudian 100 juta rupiah untuk Edi Iswadi yang menghubungi para eksekutor. Edi kemudian mengambil bagiannya sebanyak 10 juta rupiah dan membagikan sisanya pada 2 orang pelaku yang kini masih kabur. Wanita tewas di tangan kekasih gegara fantasi aneh. 2 polisi ikut terseret. Kasus kematian wanita bernama Mutia Pratiwi yang mayatnya ditemukan terbungkus tas plastik di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumut akhirnya terkuak. Mutia tewas di tangan kekasihnya, Jofrisco Johan, seorang pengusaha asal Pematang Siantar. Di Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Sumaryono dalam konferensi pers pada Senin, 28/10, mengungkapkan, motif Yo adalah kebiasaannya saat berhubungan seksual, yakni melakukan tindakan kekerasan dengan melukai badan korban. Diduga Yo memiliki fantasi seksual yang menyimpang. Tiap beraksi, Yo melakukan kekerasan baik dengan tangan kosong atau alat. Polisi juga turut memperlihatkan barang bukti peristiwa saat rilis kasus seperti sabu hingga pel. Korban diketahui baru menjalin hubungan dengan Yo selama sebulan terakhir. Adapun Mutia sendiri baru saja bebas dari penjara 3 bulan lalu karena kasus narkoba. Kasus ini bermula pada Minggu, 20/10, saat Mutia melakukan hubungan intim dengan pelaku. Namun Mutia justru tewas karena mengalami luka di bagian kepalanya. Yo kemudian menghubungi tersangka lain untuk membuang jasad korban. Mereka yakni Edi Iswadi dan Sahrul. Di sisi lain, Yo juga menghubungi rekannya yang merupakan anggota kepolisian, yaitu Jeffrey Hendrik Siregar, anggota Polres Pematang Siantar, dan Hendra Purba, anggota Polres Simalungun. Yo meminta Jeffrey untuk menutupi perbuatannya, sedangkan Hendra sempat mengangkat korban dan meminta pelaku untuk ke rumah sakit.
Dua polisi tersebut kini mendapat tindakan tegas dari Polri berupa penempatan khusus, Patsus. Saat ini polisi masih memburu dua tersangka yang kabur. Atas perbuatannya, Yo dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Kasus kematian wanita bernama Mutia Pratiwi yang mayatnya ditemukan terbungkus tas plastik di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara akhirnya terkuak. Mutia tewas di tangan kekasihnya, Jo Frisco Johan, seorang pengusaha asal Pematang Siantar. Di Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Sumaryono dalam konferensi pers pada Senin 28 Oktober mengungkapkan motif Jo adalah kebiasaannya saat berhubungan seksual, yakni melakukan tindakan kekerasan dengan melukai badan korban. Diduga, Jo memiliki fantasi seksual yang menyimpang. Tiap beraksi, Jo melakukan kekerasan baik dengan tangan kosong atau alat. Polisi juga turut memperlihatkan barang bukti peristiwa saat rilis kasus seperti sapu hingga pel. Korban sendiri diketahui baru menjalin hubungan dengan Jo selama sebulan terakhir. Adapun Mutia baru saja bebas dari penjara 3 bulan lalu karena kasus narkoba. Kasus ini bermula pada Minggu 20 Oktober saat Mutia melakukan hubungan intim dengan pelaku. Namun Mutia justru tewas karena mengalami luka di bagian kepalanya. Jo kemudian menghubungi tersangka lain untuk membuang jasad korban. Mereka yakni Edi Iswadi dan Sahrul. Di sisi lain, Jo juga menghubungi rekannya yang merupakan anggota kepolisian, yaitu Jeffrey Hendrik Siregar, anggota Polres Pematang Siantar, dan Hendra Purba, anggota Polres Simalungun. Jo meminta Jeffrey untuk menutupi perbuatannya, sedangkan Hendra sempat mengangkat korban dan meminta pelaku untuk ke rumah sakit. Dua polisi tersebut kini mendapat tindakan tegas dari Polri berupa penempatan khusus atau Patsus. Saat ini, polisi masih memburu dua tersangka yang kabur. Atas perbuatannya, Jo dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara.